Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Iya, selesai. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 4. Ayo mengamati musim penghujan. 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, musim penghujan dan musim kemarau, bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hari ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Ya, coba perhatikan itu ya. Jadi itu musim penghujan ya. Kita lanjutkan. Siti dan teman-teman berada di kelas. Di luar hujan deras dan angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon kelapa meliuk, batang daunnya diterpa angin. Rerumputan merunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari. Siti dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Ya, coba perhatikan ya. Jadi ini ada pohon ya, ditiup angin ya. Ya, seperti itu ya. Pernahkah kamu melihat pohon diterpa angin? Ya, tentunya semuanya pernah ya. Coba nanti kalau yang belum pernah melihat, coba diperhatikan ya. Pohon yang diterpa angin tentunya meliuk-liuk ya. Meliuk-meliuk ya, seperti melambai-lambai ya, tangan seperti tangan yang melambai-lambai. Bagaimana gerakannya ya? Gerakannya seperti meliuk-liuk ya, seperti tangan melambai-lambai ya, seperti tangan menari seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Siti dan teman-teman kagum. Gerakan tanaman itu indah seperti tangan penari. Ibu guru meminta anak-anak menirukan gerakannya. Ayo peragakan gerakan meniru tanaman. Jadi kalian bisa menirukan ya, gerakannya seperti ini ya. Tangan diangkat ke atas, terus meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan. Ayo dicoba ya. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Hujan sudah reda. Benny dan teman-teman bisa berolahraga di luar lagi. Pak guru mengajak anak-anak ke taman bermain. Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung. Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Cabang pohon yang rendah dan kuat juga dapat menjadi tempat bergantung. Jika bergantung di cabang pohon, kita bisa bergerak ke samping. Jadi di sini ada tempat olahraga ya, mungkin di taman-taman juga ada ya. Coba kalian bermain seperti itu ya. Gerakan menggantung ini juga bisa dilakukan di pohon, tapi juga harus hati-hati ya. Mungkin ada pohonnya yang tidak kuat ya, jadi dihindari. Dan juga kalau bermain ini olahraga ini harus ada yang mengawasi, orang tua ya. Jadi harus diperhatikan, harus hati-hati ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa menguatkan otot tangan ya. Jadi ayo mencoba. Setelah pemanasan lakukan gerakan menggantung. Saat bergantung hitunglah dari 1 sampai 40. Sampai hitungan berapa kamu kuat menggantung. Jadi ini dicoba ya, kalau kalian ke taman dengan orang tua kalian, dicoba untuk latihan gerakan menggantung. Kemudian kalian hitung, kalian bisa sampai hitungan ke berapa ya, kuatnya berapa ya. Coba kalian dicoba dan dihitung ya.
Ayo berdiskusi. Benny pulang sekolah bersama teman-teman. Perjalanan terasa menyenangkan bila bersama teman. Namun perjalanan pulang kali ini berbeda dengan kemarin. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Jadi sungguh tidak menyenangkan ini. Coba kalian perhatikan ini gambarnya. Apa itu? Ya, mereka pulang sekolah bersama-sama, tapi mereka sedih ya, karena ada anak yang lari ya, kemudian ada genangan air dan menciprat ya. Airnya yang kotor itu kena mereka ya. Jadi mereka merasa hal itu tidak menyenangkan ya. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar di depan? Ya, jadi itu yang lari-lari terus ada genangan air terus menciprati orang lain itu tidak boleh dicontoh ya, tidak boleh dicontoh. Nah, jadi harus hati-hati kalau ada air yang tergenang. Jadi kita sebaiknya tidak lari kayak begitu ya, supaya airnya tidak menciprat kemana-mana, air kotor. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak yang berlari? Jadi kalau misalnya tidak sengaja ya, mereka harus minta maaf ya, atau mereka juga harus hati-hati ya melihat ada genangan air, tidak boleh mencipratin orang lain ya. Ayo mengamati, amatilah kalimat-kalimat berikut, berilah tanda centang pada kalimat yang tepat. Ya, jadi ini kalimat yang tepat mana? Itu yang permisi kami mau lewat ya, ini ya, yang benar adalah maaf kami tidak sengaja ya, ini karena tidak sengaja lewat terus mencipratin begini. Terus yang ini sampai jumpa ya, ini seenaknya sendiri kayak gini. Terus ini beri jalan untuk kami ya, ini tidak sopan gitu. Jadi yang benar yang ini ya, yang ini yang benar. Maaf kami tidak sengaja ya, kalau tidak sengaja ya. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Bermain peranlah sebagai salah satu anak yang berlari di genangan air. Ungkapkan permintaan maaf yang tepat kepada Benny dan kawan-kawan. Jadi kalian bisa memerankan seperti tadi ini dengan saudara atau teman kalian ya, dan ungkapkan permintaan maaf ya kalau tidak sengaja, kalau ada genangan. Coba kalian bermain peran ya, dicoba ya menirukan gerak peranan tadi itu. Kita lanjutkan. Kegiatan bersama orang tua. Mendiskusikan kewajiban berkata maaf, terima kasih, dan permisi pada situasi yang tepat. Jadi kalian bisa diskusi ya dengan orang tua kalian, kapan kalimat maaf itu dikatakan ya. Terus terima kasih juga kapan kata-kata itu diucapkan. Kemudian permisi juga ya, kalau kita bersalah tentu minta maaf ya, cepat-cepat minta maaf. Terus kalau ada orang menolong kita ucapkan terima kasih. Terus permisi jika kita akan lewat ya, katakan permisi ya, seperti itu. Sekarang kita sudah belajar ya, saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.